Ada seorang jamaah yang konsultasi hadir. Ustadz, saya itu banyak sekali hutang. Apa yang harus saya lakukan? Maka sang ustadz ini menjawab dengan sangat mudah, dengan sangat sederhana. Istri kamu sudah bahagia belum dengan kamu? Ustadz, gini loh Ustadz, saya ini bertanya tentang hutang. Saya itu pengen lunas dari hutang-hutang saya. Apa yang harus saya lakukan? Justru sang ustadz kembali bertanya, istri kamu sudah bahagia belum? Loh Ustadz, apa nih hubungannya hutang saya dengan istri saya? Nyambung buatan kira-kira Bapak Ibu? Nyambung buatan? Ini kan pengen lunas, kok malah ditanyanya tentang siapa? Istrinya bahagia belum? Masya Allah. Lalu kemudian sang ustadz ini menjawab, menjelaskan dengan pelan-pelan. Gini Pak, ya, bagaimana mungkin Allah sang pemilik rezeki, Allah yang penuh dengan kasih sayang, akan menurunkan solusi yang terbaik untuk kita dari hutang-hutang kita, sementara kitanya saja belum bisa amanah menjaga titipannya Allah. Orang yang dititipkan oleh Allah aja di dekat kita, pasangan kita saja belum kita kasihi, belum bahagia dengan keberadaan kita, lalu bagaimana Allah mau membahagiakan kita? Masya Allah. Maka inilah nanti akan kita kupas bersama-sama bagaimana kita memperbaiki saluran rezeki kita sehingga Allah semakin hadirkan nikmat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini, detik ini kita masih diizinkan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu di rumah Allah. Ini adalah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh inginkan kehadiran rahmat, inginkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Maka sungguh-sungguh mari kita sambut ya maksud terbaik hikmah yang Allah hadirkan kepada kita. Kita respon dengan penuh positif dengan sebuah kalimah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai afdhalud du'a. Ya, afdhalud du'a adalah kalimat tahmid, kalimat hamdalah. Maka mari kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Sebuah kalimat sederhana, tapi dengan kita ikrarkan bukan hanya di hati tapi juga lewat lisan, dilafadzkan, inilah sebuah lafadz yang akan menetapkan sebuah nikmat yang sudah Allah hadirkan akan tetap ya tinggal di dalam diri kita, dan juga akan menjadikan bertambahnya nikmat demi nikmat yang Allah akan hadirkan kepada kita. Dan salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, panutan kita yang senantiasa kita itibai. Salah satunya adalah kita itiba kepada beliau senantiasa hadir di taman-taman surga, yakni di majelis-majelis ilmu sebagaimana yang kita lakukan bersama-sama. Semoga dengan kita itiba kepada beliau, nanti kelak kita pun juga akan bisa bersama-sama berkumpul, bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga terbaik, dan kita dapatkan syafaat terbaik dari beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Tema kita pada materi kita hari ini adalah tentang bagaimana menjemput Masya Allah, ataupun istilahnya memperbaiki saluran rezeki kita dengan salah satu materi di ilmu magnet rezeki, yakni jurus merawat terumbu karang. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Masya Allah, ada satu kisah, yang ini kisah nyata gitu ya. Ada seorang jamaah yang konsultasi hadir. Ustadz,
saya itu banyak sekali hutang. Apa yang harus saya lakukan? Maka sang ustadz ini menjawab dengan sangat mudah, dengan sangat sederhana. Istri kamu sudah bahagia belum dengan kamu? Ustadz, gini loh Ustadz, saya ini bertanya tentang hutang. Saya itu pengen lunas dari hutang-hutang saya. Apa yang harus saya lakukan? Justru sang ustadz kembali bertanya, istri kamu sudah bahagia belum? Loh ustadz, apa nih hubungannya hutang saya dengan istri saya? Nyambung buatan kira-kira Bapak Ibu? Nyambung buatan? Ini kan pengen lunas, kok malah ditanyanya tentang siapa? Istrinya bahagia belum? Masya Allah. Lalu kemudian sang ustadz ini menjawab, menjelaskan dengan pelan-pelan. Gini Pak, ya, bagaimana mungkin Allah sang pemilik rezeki, Allah yang penuh dengan kasih sayang, akan menurunkan solusi yang terbaik untuk kita dari hutang-hutang kita, sementara kitanya saja belum bisa amanah menjaga titipannya Allah. Orang yang dititipkan oleh Allah aja di dekat kita, pasangan kita saja belum kita kasihi, belum bahagia dengan keberadaan kita, lalu bagaimana Allah mau membahagiakan kita? Masya Allah. Maka inilah nanti akan kita kupas bersama-sama bagaimana kita memperbaiki saluran rezeki kita sehingga Allah semakin hadirkan nikmat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan urusan rezeki ini sebagian besar menjadikan apa? Rumah tangga tidak harmonis, ibadah pun juga tidak khusyuk, tidak nyaman. Kenapa? Karena masih kefikiran ya dengan hal-hal yang sejatinya sudah Allah jamin. Hal-hal terkait dengan rezeki itu adalah tentang sebuah jaminan yang sudah Allah pastikan kehadirannya. Pernah kita bahas di pertemuan tentang landasan mandat rezeki bahwa Malaikat Jibril alaihissalam pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa tidak akan dicukupkan jatah usia seseorang sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Maknanya gimana kira-kira Bapak Ibu? Kita itu tidak akan wafat ya, kalau belum tuntas jatah rezeki kita di dunia. Artinya memang sudah dipastikan rezeki itu akan menghampiri kita. Tapi kerap kali kitanya malah justru gak tenang hidup kita, hanya sekedar memikirkan urusan rezeki. Maka disinilah nanti kita akan bedah agar kita semakin tenang dalam menjemput rezeki dan juga senantiasa lapang dalam amal-amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Mari kita baca dulu ya basmalah bersama-sama, kita berdoa, kita kirimkan doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Apabila ada kebaikan-kebaikan dalam fadilah majelis ilmu ini, semoga pahalanya juga mengalir untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan ini pula, pahala ini pula mengalir juga untuk seluruh guru-guru kita. Guru-guru yang dulu mengajari kita alif, ba, ta, tha, a, b, c, d sampai dengan guru-guru kita saat ini, dan juga sambung menyambung kepada gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai kepada para tabi'in, dan juga sampai kepada sahabat, sampailah menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita luruskan niat kita bersama-sama hadir majelis ilmu ini. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita untuk menjemput ridhonya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb, wa rizqan thayyiban, wa ya Masya Allah, wa rizqan wasi'an, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik-baik, rezeki yang luas hanya darimu ya Rabb, wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amal-amal ibadah kami, termasuk kami tadi sholat jamaah duhur ya Rabb, dan juga termasuk doa-doa yang kami panjatkan, zikir kami juga amal ibadah yang sedang kita lakukan dalam majelis ilmu ini ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb, merasakan nikmat dekat kepadamu ya Rabb, karena kami pernah mendengar bahwa Engkau itu lebih dekat daripada urat leher kami sendiri ya Rabb. Wasyukrika, izinkanlah kami merasakan, mudah memahami segala hikmah sehingga kami mudah bersyukur atas segala ketentuan yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan terus jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang Kau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Baik, alhamdulillah kita akan masuk nih di inti materi kita tentang ya memperbaiki saluran rezeki dengan jurus merawat terumbu karang. Tapi sebelumnya mohon izin nih, apa saja yang sudah kita pelajari step by step ilmu sebagai pondasinya, karena ilmu ini tidak langsung ujuk-ujuk hadir hari ini langsung paham, harus ada pondasinya kemarin, bahwa di dalam 101 materi mandat rezeki ada beberapa step by stepnya. Ibarat kita mau naik ke lantai 7, tidak mungkin kita langsung lompat ke lantai 7 bisa, harus apa? Lantai dasarnya dulu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, baru 5 menuju ke 6.
Apa saja sudah kita pernah pelajari? Yang pertama kemarin kita belajar landasan magnet rezeki, bahwa keajaiban itu ternyata ada, ma'unah itu ada. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya? Masih ingat Bapak Ibu? Beriman dan beramal sholih. Bahkan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastalifannahum fil ard kama stalafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji bagi orang-orang yang Masya Allah ya, beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal sholih, sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang yang berkuasa sebelum kamu. Artinya iman dan amal sholih itu ya juga dapat di dunia, juga dapat di akhirat. Jadi akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Terus kita juga belajar kemarin lanjutannya, jurus membuka perisai rezeki, bahwa jika mau dapatkan keajaiban, pertolongan Allah luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Yakni buka dulu perisai rezekinya. Karena selama ini bukannya Allah yang menutup, kita sendiri yang menutup. Kenapa disebut perisai rezeki? Karena ini faktor internal, bukan eksternal. Ingat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, Allah tegaskan bahwa ma aswabaka min hasanatin fa minallah. Ya Masya Allah, segala bentuk kebaikan itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan segala bentuk musibah, ujian, hal-hal yang enggak baik-baik, rumah tangga enggak harmonis, rezeki kok begini-begini saja terasanya, anak enggak mudah untuk nurut, ya Masya Allah. Segala bentuk sayyi'ah yang enggak enak-enak itu datangnya dari mana? Dirimu sendiri, dari diri kita sendiri. Jadi siapa yang nguasanya? Kita sendiri. Maka kalau mau dapatkan ya Masya Allah guyuran nikmat, jaminan rezeki ini mengalir kepada kita, buka dulu penutupnya, buka dulu perisai rezeki kita. Dan lanjutannya kemarin kita juga sudah belajar jurus tentang law of projection, bagaimana mengubah kondisi nasib kita. Dimulai dari mana? Dari memperbaiki fokusnya prasangka kita, fokusnya respon kita atas segala sesuatu adalah yang baik-baik saja. Jadi nasib kita itu ternyata adalah hasil dari fokus pikiran kita, yang itu ternyata adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita belajar bagaimana menjaga tutur kata kita di jurus disiplin kata, bahwa ternyata tidak ada cara paling mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban semudah apa? Menjaga lisan kita. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab malaikat senantiasa mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Dan terakhir kemarin saya refresh kembali, review lagi, kita sudah belajar tentang turunkan garis kebenaran berbuah keajaiban. Apa itu garis kebenaran? Yakni ego kita, ananiah kita, merasa diri kita paling baik, merasa diri kita paling benar di antara yang lainnya. Maka tibalah kali ini kita masuk di sesi ya jurus ini, memperbaiki saluran rezeki. Masya Allah. Bapak Ibu yang disayang Allah, yang dirahmati Allah, mohon izin kalau saya nanti bilang satu, bilang apa? Satu, mohon izin ya, pegang pundak samping kanannya, ucapkan assalamualaikum. Watan ya. Ini doa nih ya, semoga Allah berikan keselamatan, kesejahteraan ya, rahmat dan juga apa? Berkahnya Allah. Coba ya. Satu. Assalamualaikum. Ini doa nih, doa diberikan rezeki nih ya, Masya Allah. Kalau saya nanti bilang dua, pegang dadanya ucapkan alhamdulillah. Ucapkan apa? Nah, belum bilang dua tadi ya. Dua. Alhamdulillah. Kalau saya nanti bilang tiga, mohon izin, pegang pundak samping kiri ya, temennya samping kiri ini kita pegang, ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Cawi ya? Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu agak didorong boleh ya, biar kita fresh nih ya, coba. Satu. Assalamualaikum. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Alhamdulillah. Itu sudah fresh nih ya, sudah siap kita lanjutkan materi. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ternyata terkait dengan pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban Allah itu ada tiga, Bapak Ibu. Ada berapa? Tiga itu gimana tangannya? Wah, ada fokus nih. Boten tangannya sebelah kiri, ya Allah. Belum fokus nih berarti. Ada berapa? Tiga. Berarti tiga apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, wonten tiga Bapak Ibu. Tingkatan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kaping sepindah.
ini bukan satu ya, kaping sepindah, namanya adalah ya, mukjizat. Itu pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan bagi hamba-hambanya, Masya Allah, yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Jadi levelnya mukjizat itu hanya untuk para Nabi dan Rasul. Nah, level kaping kali ya, the second ini ya, Masya Allah, kaping kali itu adalah tentang namanya karomah. Ini hanya diberikan oleh Allah, pertolongan-pertolongan luar biasa ini diberikan hanya untuk para aulia, para kekasih Allah. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, ada tingkatan ya berikutnya ini, yang ke begini nih ya, Masya Allah. Apa ini? Namanya adalah ma'unah. Inilah pertolongan-pertolongan Allah yang hanya diberikan bagi hamba-hambanya beriman dan beramal soleh. Kalaulah kemarin kita pernah mengupas tentang kisah keajaibannya Sayyidah Maryam, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk kok selalu ada rezeki di sampingnya, selalu ada makanan di sampingnya. Ya Masya Allah, ternyata hari ini juga ada. Ya, lagi pulas itu tiba-tiba, loh kok ada makanan ini, kok ada snack ini di sampingnya. Masya Allah, kayak Sayyidah Maryam dia, Masya Allah. Nah, kalau itu levelnya di karomah Bapak Ibu, levelnya karomah itu tanpa perantara, ujuk-ujuk kok langsung ada gitu. Tapi bagi yang di level ma'unah Bapak Ibu, itu butuh perantara. Butuh apa? Jadi kalau kita ingin dapatkan guyuran rezeki itu, datangnya rezeki itu masih butuh wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung ujuk-ujuk levelnya para aulia, para yang dapatkan karomah. Contoh kisahnya kemarin Asyif ibnu Bahir ya. Siapa itu? Salah satu staf keuangannya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika hendak memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis. Kalau saat ini tuh di ya, kerajaan Ratu Bilqis itu di mana? Negeri Sabah itu di Yaman. Yaman pindah ke Palestina. Itu butuh 2000 km kira-kira. Untuk memindahkan itu, padahal apa? Asyif ibnu Bahir ya ini memindahkan sekejap mata kira-kira. Ajaib enggak gitu kira-kira? Nah, ketika beliau memindahkan itu dengan izin Allah, ini namanya di level karomah, bukan ma'unah. Tapi bagi kita yang di level ma'unah, ini butuh wasilah, butuh perantara. Dan di sini nanti agar saluran rezeki ini semakin mengalir, kita harus tahu nih, di mana Allah titipkan rezeki, di mana sih wasilah rezeki itu bisa hadir kepada kita. Agar apa? Agar fokus kita nanti bukan mengejar rezeki, tapi fokusnya adalah menjemput rezeki. Pertanyaan kula, ngapunten nggih. Napa bedane menjemput dengan mengejar? Sami napa mboten? Menjemput dengan mencari niku sami mboten? Lebih ringan mana kira-kira antara menjemput rezeki dengan mencari rezeki? Menjemput. Napa yang paling menjadikan beda signifikan niku napa? Kalau menjemput sudah tahu lokasinya, sementara kalau mencari belum tentu dapat ini, karena masih dicari-cari ini. Makanya banyak orang di luar sana kerja keras, berangkat pagi, pulang sampai petang, pulang sampai dini hari, gitu ya. Belum tentu itu cukup untuk ya kehidupannya. Kenapa? Karena fokusnya masih mencari, belum menjemput. Maka di sini nanti kita akan lebih mudah agar diri kita itu tahu di mana sih sejatinya Allah titipkan rezeki kita, agar kita itu lebih mudah untuk menjemput rezeki. 1. Assalamualaikum. 3. Waalaikumsalam. 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih fokus ya, Masya Allah. Nah, seluruh makhluk hidup itu kalau bukan levelnya di level karomah, bukan di levelnya mukjizat, kalau lah masih di level ma'unah, kita harus tahu di mana Allah titipkan rezekinya. Contoh, misalkan ada seekor jerapah. Seandainya jerapah ini kita tanya, dia bisa menjawab, wahai jerapah, di mana Allah titipkan rezekimu? Kira-kira jerapah ini akan menjawab apa? Mau jerapah di Afrika, mau jerapah di Asia, semuanya jawabannya ternyata sama. Mereka sepakat sama jawabannya. Apa? Mereka akan menjawab bahwa rezeki seekor jerapah ada di mana? Di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Hanya di pupus-pupusnya saja, kuncup-kuncupnya saja itu. Maka seekor jerapah ini kalaulah melihat ada pohon yang tinggi, dia tenang hidupnya. Kenapa? Selama masih ada pohon, disitulah Allah titipkan rezekinya. Dia hanya ambil cukup bagiannya saja. Apanya? Pupusnya saja, bukan dirusak pohonnya. Kalaulah manusia itu seperti seekor jerapah ini, seluruh dunia ini tidak ada yang namanya kelaparan. Kalau yang diambil hanya secukupnya saja. Tapi karena kita itu tercampur dengan hawa nafsu, pengennya kurang lagi, akhirnya apa? Ada yang kaya paling kaya, ada yang kurang paling kurang. Akhirnya apa? Belahan sana berlimpah, belahan dunia yang sini sampai ya Masya Allah. Na'udzubillah. Nah, kalau tadi seekor jerapah ternyata tahu dia di mana Allah titipkan rezeki. Misalkan kita tanya kepada seekor kera, wahai kera, di mana Allah titipkan rezekimu? Kira-kira makanannya kera ada di mana kira-kira?
Makanannya kera ini ada di mana? Di pohon pisang. Maka selama masih ada pohon pisang, kera ini akan tenang hidupnya. Kenapa? Dia sadar bahwa Allah itu titipkan rezekinya di mana? Di pohon pisang. Kalau Allah dalam satu tundun itu istilahnya ya, satu tundun itu ada yang masak, yang matang itu baru 3, yang diambil yang matang aja atau semuanya diambil kira-kira? Yang matang aja. Karena dia tahu di sini Allah titipkan rezekinya, maka dia jaga baik-baik itu di mana letak Allah titipkan rezekinya. Kalau kita tanya kepada seekor ikan yang ada di lautan, ini ikan yang ada di lautan, wahai ikan, di mana Allah titipkan rezekimu? Kira-kira jawabannya di mana? Di mana? Di air gitu ya. Saking luasnya air, sepanjang hidupnya muter-muter di lautan, selesai nggak kira-kira lautan ini dikitarin? Antara daratan sama lautan luas mana kira-kira? Luas lautan. Seumur hidupnya ikan ini kalau dia tahu rezekinya hanya sekedar di air, dia akan mencari terus itu, nggak ketemu-ketemu sampai tiba-tiba selesailah usianya. Sama dengan kita manusia, kalau kita tidak tahu di mana Allah titipkan rezeki, seumur hidupnya hanya apa? Fokusnya mengejar rezeki, tahu-tahu sudah habis jatah usianya. Ternyata baterainya sudah habis, sudah dijemput oleh Allah. Maka ikan ini ternyata rezekinya di mana kira-kira? Ikan di lautan. Di terumbu karang. Selama masih terumbu karangnya sehat, disitulah ada ekosistem yang kuat. Ya, baik ikan yang makan tumbuh-tumbuhan, mau ikan yang makan sesama ikan, kalau masih ada terumbu karangnya, disitulah ada ekosistem yang sehat. Maka nggak ada yang namanya ikan merusak terumbu karangnya. Ikan pasti akan menjaga terumbu karangnya. Adapun kita manusia sekarang, di mana Allah titipkan rezeki kita? Jangan-jangan selama ini karena kita sedang asik-asiknya mengejar, mencari, tidak tahu di mana Allah titipkan rezeki, akhirnya di sini nih kita mengebom tempat-tempat di mana Allah titipkan rezeki kepada kita. Pertanyaan saya, ada nggak ikan mengebom terumbu karangnya? Nggak ada. Tapi yang ngebom terumbu karang ikan siapa? Kita manusia. Akhirnya malah justru, ya masya Allah, sirkulasi saluran rezekinya tidak lancar lagi. Pertanyaan saya, di mana Allah titipkan rezeki kita manusia? Di mana kira-kira Bapak Ibu? Di mana kira-kira? Di atasan gitu ya. Atasan yang mana? Kalau atasannya atasan sang kholik boleh ini bener dari Allah gitu ya. Masya Allah. Ada yang di pekerjaan gitu ya. Buktinya kemarin banyak yang pas COVID itu ya Masya Allah. Harus apa? Selesai dari pekerjaannya ternyata masih bisa makan juga. Artinya bukan hanya di pekerjaan, rezeki itu nggak sebatas di sana. Ataukah rezeki itu ada di air gitu ya. Tadi ada rezekinya di udara gitu ya, Masya Allah. Tidak sebatas itu ternyata. Nah, di sini nanti kita akan bedah agar kita itu lebih ringan, bisa menjemput bukan hanya mencari atau mengejar. Ternyata rezeki kita itu ada di 2 tempat Bapak Ibu. Ada di mana? 2 tempat. 2. Alhamdulillah. Lagi asik-asik makan snack tiba-tiba. Alhamdulillah ngapunten ya. Insyaallah. Jadi ada di 2 tempat. Di mana itu? Nah, kalau perlu ini kita ketik di HP ya. Kalau perlu kita save itu. Allah titipkan rezeki kita yang pertama adalah di kebahagiaan orang lain melalui perantara kita. Ini yang pertama, kebahagiaan orang lain. Yang kedua, di kemuliaan orang lain melalui perantara kita. Jadi ada berapa tempat? 2 tempat. Pertanyaan saya, ada nggak sesama kita manusia malah saling tidak membahagiakan, saling tidak memuliakan? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Jangankan orang lain, saudara kandung saja ada nggak yang kira-kira rebutan warisan gitu? Ada nggak kira-kira? Nah, disinilah ternyata kita mengebom terumbu karang kita. Padahal Allah titipkan rezeki kita itu letaknya di 2 tempat. Di kemuliaan orang lain melalui perantara kita, yang kedua di kebahagiaan orang lain melalui perantara kita. Jadi rezeki itu akan mengalir deras. Saluran ini akan semakin lancar jika orang lain itu mulia dan bahagia melalui perantara kita. Nah, kok bisa? Nanti kita akan jelaskan hujahnya, kita akan jelaskan dalilnya. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau ternyata rezeki itu mengalir melalui perantara apa? Kemuliaan, kebahagiaan orang lain atas wasilah hadirnya kita, keberadaan kita itu benar-benar menjadikan kebahagiaan untuk orang lain. Keberadaan kita itu benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana Allah tahan rezeki kita, Bapak Ibu? Di mana Allah tahan rezeki kita? Kalau tadi kan rezeki mengalirnya nih. Lalu di mana Allah tahan rezeki kita? Atau istilahnya terputusnya saluran rezeki kita itu karena apa? Kira-kira di mana? Betul sekali. Lewat sakit hatinya orang lain atas keberadaan kita.
Selama ini silaturahmi kita itu kita konotasikan apa? Silaturahmi hanya kita sambung, ketemu, tegur sapa. Padahal lebih dari itu. Yang namanya silaturahmi itu adalah apa? Terpautnya antara hati ke hati kita. Pertanyaan kita, ada nggak kita itu sesama rekan kerja, sesama teman lingkungan dengan ya tetangga dekat, sering ketemu nih, tapi hati itu masih muncul rasa nggak nyaman. Masih ada nggak kira-kira? Di sini tanpa sadar kita sudah memutus tali silaturahmi sejatinya. Sudah apa? Sedang tidak baik-baik saja saluran rezeki kita. Maka terputusnya saluran rezeki kita lewat mana? Lewat sakit hatinya orang lain atas keberadaan kita. Maka pertanyaan saya, ada nggak saat ini detik ini orang-orang yang masih sakit hati atas keberadaan kita? Ada nggak orang-orang yang pernah kita janjiin belum kita tepatin? Ada nggak tanpa sadar kita itu guyon, bercanda, ternyata orang itu tersinggung hatinya. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Ini nih ternyata yang menjadikan apa? Saluran rezeki kita tidak lancar, tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena inilah yang sejatinya tanpa kita sadari menghadirkan laknatnya Allah. Kok bisa? Itu ya, Masya Allah. Mari kita bedah bersama-sama di Quran Surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah ulaika alladhina la'anahumullah ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan? Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Lalu dia menulikan pendengaran mereka dan membutakan penglihatan mereka. Masya Allah. Ternyata tanpa sadar nih kita memutus hubungan kekerabatan, hubungan baik kita dengan hablum minanas kita, ini menghadirkan laknatnya Allah. Maka wajar kalaulah hidup kita ini kok nggak mudah-mudah ya, kok nggak selesai-selesai ya, persoalan demi persoalan, kok ujian terus hadir terus. Kenapa? Karena ini bisa jadi bukan sekedar ujian, tapi ini yang turun adalah azab, adalah laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai Rasulullah tegaskan, la yadkhulul jannah. Ini luar biasa. Tidak akan masuk surga siapa? Qati'un, orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Pertanyaan saya, masih ada nggak detik ini saat ini orang-orang yang pernah tersakiti hatinya karena keberadaan kita? Wonten-wonten. Sudah kita perbaiki belum ini? Ada nggak yang tanpa kita sadari mereka-mereka yang sampai dengan saat ini belum nyaman atas kehadiran kita? Sudah kita perbaiki atau belum? Ini ternyata yang menjadikan saluran rezeki kita ini belum lancar. Perhatikan, kalau kita tahu di rumah kita atau misalkan nih, di masjid kita ada keran tuh. Kalau seandainya pas keran itu dibuka kok airnya itu tidak mengalir, apa yang harus kita cek pertama kali? Seandainya air ini laksana rezeki, apa yang harus kita cek pertama kali? Apakah langsung diganti kerannya ataukah ya apa yang harus kita cek dulu? Ya pasti kita akan cek dulu tandonnya bagaimana. Pasti ada tandonnya dulu, dicek dulu. Kemudian apa? Dicek lagi adakah di sumurnya ini sumber airnya itu ada atau enggak? Atau juga dicek juga apakah jangan-jangan aliran listriknya yang nggak ada, bukan karena airnya nggak ada. Nah selama ini kalau kita merasa ya Masya Allah belum menyadari tentang saluran rezeki ini, kalaulah itu laksana apa? Orang yang kalau pas buka keran kok nggak ada airnya, dia langsung apa? Meninggalkan kerannya, dia mencari keran yang lainnya yang mengalir. Selesai nggak persoalan? Enggak, dia nanti kalau pas rusak lagi kerannya, dia pindah lagi, nggak akan pernah selesai. Padahal bukan itu poin utama persoalan akarnya. Di mananya? Bisa jadi hanya sekedar apa? Pompa airnya yang harus diperbaiki. Pompanya, bukan sumbernya yang nggak ngalir. Artinya apa? Jaminan Allah, guyuran rezeki itu terus mengalir sama kita. Hanya saja pompanya saja yang kadang perlu dipancing. Ada yang pernah nyoba, pernah ngalamin Bapak Ibu? Kalau sanyo itu nggak ngalir,
tinggal apa? Diairi air dikit dia ngalir lagi. Ada istilahnya apa? Masuk angin gitu ya. Istilahnya tinggal diairi. Bisa jadi selama ini kalau rezeki kita nggak mengalir deras, nggak alirannya nggak lancar, kita harus cek atas air atau atas rezeki yang sudah Allah hadirkan kepada kita, bisa jadi ternyata ini tinggal kita alirkan, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebagai apa? Pancingan rezeki. Allah akan memperlancar lagi. Kepada siapa kita memberikan ini? Khususnya yang pertama malah justru ring satu kita. Ring satu kita, sedekah itu yang pertama kepada siapa? Ring satu. Banyak orang bakso sana, bakso sini, ke panti sana, panti sini, rame orang foto di medsos ya, di share itu. Tapi pertanyaannya, sudahkah dipenuhi ring satunya? Siapa ring satunya ini? Ya pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Sudah kita salurkan ke mereka atau belum? Ini justru yang paling utama. Sedekah yang paling utama itu kepada keluarga kita yang paling utama. Nah, maka kita cek juga nih hubungannya dengan ini semuanya, dengan memperbaiki saluran rezeki ini, Bapak Ibu. Kalau Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayat Muslim, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Selama ini kita pernah enggak minta tolong sama Allah? Ya Allah tolong saya, ya Allah, ijabah doa-doa saya, ya Allah. Pernah enggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, di sisi lain sejatinya Allah jawab, "Lah kamunya sendiri sudah menolong orang-orang sekitarmu belum? Terutama ring satumu. Sudah kamu bahagiakan belum? Sudah kamu muliakan belum?" Jangan-jangan selama ini kehadiran kita malah justru membuatnya meneteskan air mata saja karena keberadaan kita. Coba kita cek dulu. Yang pertama ini dulu, ring satu. Kita nggak ada di rumah, pasangan kita, anak kita, orang tua kita itu bahagia atau justru kangen tanpa hadirnya kita? Kalau ternyata pas kita keluar rumah mereka malah happy, pas kita masuk mereka malah diem semuanya. Nah ini dicek nih, di sini nih saluran rezeki kita yang harus benar-benar diperbaiki ring satu dulu. Bagaimana mungkin tadi, seperti di mukadimah tadi, bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih akan menggujurkan rezekinya kepada kita selama kita sendiri saja tidak mengasihi makhluk-makhluknya Allah yang Allah titipkan kepada kita di sekitar kita. Siapa saja tadi? Orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Insya Allah. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia memperbaiki apa? Silaturahim. Nah, di sini harus kita perbaiki sungguh-sungguh. Mungkin secara fisik kita masih sering ketemu, kita masih saling say hello, saling kontak dengan orang tua kita. Tapi kita tahu nggak apa yang ada di hatinya? Jangan-jangan selama ini orang tua itu hanya pengen apa? Ditengok, pengen ditemuin saja. Nah, kalau sudah, ya Masya Allah, longgar, kapan bisa nengok ibu? Kita jawabnya apa? Sibuk, Mbak. Gimana perasaan ibu kita? Dulu yang mengajari kita jalan, dulu yang ya nyuapin kita, yang gendong kita dengan kalimat sederhana yang bagi kita itu biasa-biasa saja, tapi ternyata mereka nggak ridho sama kita, maka Allah pun juga nggak ridho melancarkan rezekinya kepada kita. Karena ridhonya Allah ada di mana? Di ridhonya juga kedua orang tua kita. Maka mulai hari ini dan seterusnya, yuk kita perbaiki saluran rezeki kita. Pertama, kita perbaiki dulu kepada kedua orang tua kita, khususnya yang masih hidup. Lalu bagaimana jika yang sudah nggak ada? Kita lakukan amal-amal solih ditujukan di atas namakan kedua orang tua kita. Ini juga yang dilakukan oleh guru kami, ya, Ustaz Nasrullah itu, pendiri Magnet Rezeki, saat beliau itu harus kondisi minus 21 miliar. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertamanya, beliau datangi orang tuanya. Beliau ucapkan sebuah kalimat sederhana. Abah, apa yang membuat engkau lebih ridho dengan keberadaan saya? Jawabannya apa? Kalau ada kalimat itu kok dijawab, perjuangkan itu selama tidak melanggar syariat, karena disitulah kita menjemput ridhonya Allah lewat ridhonya orang tua kita. Berarti selama ini orang tua kita masih ada secuil belum ridho. Jadi kita tanya, Bapak, Ibu, apa yang buat engkau lebih ridho dengan keberadaan kita? Bukan pertanyaannya, sudah ridho belum? Itu namanya nodong, makso. Sudah ridho belum? Ya jawabnya, ya ridho tapi kepekso, bukan karena dalam hati. Pertanyaan ini pertanyaan sederhana, tapi di Magnet Rezeki namanya Triangle Miracle, sebuah pertanyaan ajaib untuk membuka pintu-pintu saluran rezeki ini akan terbuka lebar lagi. Yang kedua, setelah tadi ke orang tua, yang kedua, coba kita cek juga kepada pasangan kita. Kalau tadi ya seringkali kita kan, Masya Allah, ngertinya tentang apa? Ridhonya suami itu memang luar biasa. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, apabila seorang istri itu melakukan perkara yang wajib saja, kemudian mendapatkan ridho suaminya, pilih pintu surga mana saja yang kalian kehendaki. Keren nggak kira-kira? Ridhonya suami itu luar biasa nggak? Nah, selama ini banyak istri-istri yang ternyata apa?
alih-alih karena juga bekerja, alih-alih karena juga punya jabatan, punya profesi, sementara pendapatannya lebih tinggi dari suaminya, akhirnya justru tidak mendapatkan ridho suaminya. Kenapa? Karena perlahan-lahan tidak menghargai, tidak menghormati posisi suaminya sebagai imam, sebagai tulang punggung keluarga, karena merasa selama ini kan tulang punggungnya saya, padahal selama ini mana ada tulang rusuk bisa jadi tulang punggung. Bisa nggak kira-kira? Tulang rusuk itu laki-laki atau perempuan? Kuat nggak tulang rusuk jadi tulang punggung? Mau meskipun pendapatannya lebih besar sekalipun, tulang rusuk tetaplah tulang rusuk. Adapun yang disampaikan dalam keluarga itu namanya bukan nafkah, namanya sedekah kalau lewat pintunya seorang istri. Kalau lewat pintunya laki-laki, seorang kepala keluarga, baru namanya nafkah. Antara nafkah dengan sedekah, tingkatannya, pahalanya lebih besar yang mana? Jadi bukan tentang nominalnya seberapa banyaknya, tapi tentang keberkahannya, itu nilainya berbeda. Tetap dibutuhkan pintu lewat suami, walaupun nilainya mungkin gak seberapa, tapi tetap sebagai kewajiban, tetap memberikan. Di sisi lain, bagi seorang suami, juga banyak ternyata yang tanpa sadar tidak kehadirannya menjadikan kebahagiaan untuk istri-istrinya. Untuk siapa? Ya, berapa tadi saya sebutkan? Untuk istrinya gitu ya. Masya Allah. Jadi yang tadi dalam mukadimah ini kisah nyata gitu ya, Masya Allah. Dan benar, ketika sang fulan tadi, si bapak ini memperbaiki hubungannya dengan istrinya, membahagiakan istrinya, justru mulai hadirlah pintu-pintu saluran rezeki Allah mudahkan. Ya, Masya Allah. Sehingga bisa melunasi amanah-amanahnya. Jadi langkah ini Masya Allah, pertama dari semua jurus iman dan rezeki yang saya pelajari, pertama yang saya praktekkan sungguh-sungguh malah jurus ini. Saya perbaiki hubungan saya dengan ibu saya yang ada di Blitar di Jawa Timur. Saya perbaiki hubungan saya dengan keluarga saya, karena saat itu saya belum kenal ini. Saya ditunjuk, diamanahi sebagai salah satu operation manager perusahaan retail farmasi ya, untuk terakhir ngampus seluruh DIY Jateng. Karena saking dahsyatnya pekerjaan itu, waktu saya nggak ada untuk keluarga. Alih-alih pengen bekerja, tapi malah justru dikerjain. Usia kayak dibeli, fasilitas dapat, tapi ketika pengen ngerangkul anak, pengen ngajak main anak pas kondisi libur, jangankan mau dipeluk, jangan mau dipegang, kenal saja kagak. Berangkat sudah ba'da subuh, anak belum bangun, pulang itu sudah larut jam 10, jam 11 karena harus meeting sama CEO, ya jam 1 masih ngerjain tugas, action plan, masih ngerjain untuk apa? Untuk tugas besok paginya untuk para area manager, para area supervisor. Itu terus bertahun-tahun, kurang lebihnya 5-7 tahun saya mengalami itu. Maka kira-kira bagaimana kira-kira kondisi keluarga? Kenal nggak anak sama kita? Tubuh kembangnya anak aja saya nggak ngerti. Makanya ketika saya mau ngajak main, anak aja nggak kenal sama saya. Lalu bagaimana? Masya Allah, pertanggungjawaban saya nanti di akhirat. Padahal yang pertama kali nanti dihisab di akhirat itu siapa? Kepala keluarga. Ditanyain tentang siapa? Keluarganya dulu, bukan tentang perusahaannya. Maka kalau keluarganya itu baik, maka pekerjaannya pun akan lebih mudah baik sejatinya. Ini dampak juga nanti di kantor, di perusahaan akan baik. Tapi kalau di rumahnya sudah kemrungsung, nggak nyaman dengan pasangannya, kira-kira bekerjanya bisa tenang nggak kira-kira? Malah pas ngadepin customer bisa jadi malah justru apa? Meledak nanti. Ya, Masya Allah. Maka ring satunya dulu diperbaiki. Baru kemudian setelah orang tua, pasangan, anak, baru ke saudara sama muslim, teman-teman kerja kita, ya, customer kita, klien kita, dan lain sebagainya. Maka ini harus kita perbaiki untuk juga memperbaiki saluran-saluran rezeki kita. Lalu bagaimana kalau orangnya itu sudah nggak pernah kita temuin, nggak bisa kita perbaiki lagi orangnya? Dulu pernah saya berjanji tapi orangnya sudah nggak ada, ya Masya Allah. Maka sambungkanlah dalam doa. Bapak Ibu, pengen enggak kira-kira kita itu dapatkan apa istilahnya ya? Doanya para malaikat. Pengen enggak kira-kira Bapak Ibu? Doanya malaikat tuh kira-kira mustajab enggak kira-kira? Mustajab. Malaikat tuh punya dosa enggak kira-kira? Enggak. Maka aminnya setiap ya malaikat itu sangat mustajab mempengaruhi kondisi hidup kita. Nah, sebagai penutup di pertemuan kita kali ini, ya Masya Allah, untuk menjadikan kita itu terus memperbaiki saluran rezeki ini, marilah senantiasa kita memperbanyak doa-doa kita untuk orang-orang di sekitar kita tanpa sepengetahuan mereka. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan, ya ini Bukhari Muslim juga disebutkan, barang siapa yang mendoakan ya saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, artinya ini sepengetahuan tidak kan?
maka akan ada malaikat yang menjadi wakil baginya seraya berkata, amin, walaka bimislin dzalik. Amin, kau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Kita akan dapatkan aminnya malaikat apabila kita sungguh-sungguh tulus memuliakan, membahagiakan mereka, bukan hanya sekedar caper di depannya saja, tapi tulus di belakangnya kita pun juga tulus mendoakannya. Ini kata kunci. Kenapa kok disebutkan barang siapa mendoakannya, mendoakan saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya? Artinya apa? Ini tulus lillahi ta'ala, kita membantu mereka, bukan sekedar berharap mereka juga membalas kebaikan untuk kita, tanpa pamrih artinya. Maka malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Bapak Ibu tahu lampu merah aja, ada cross junction atau T-junction lah misalkan, pertigaan. Itu kan kondisinya ada merah, ada hijau, ada kuning, betul ya? Maka sama halnya dengan kehidupan ini, sunatullahnya apa? Kadang lancar, kadang nggak lancar. Terkait dengan rezeki juga sama. Pertanyaan saya, ada nggak di lampu merah, itu meskipun merah kok dia malah terus saja bisa jalan, bahkan dikawal oleh polisi? Ada nggak kira-kira? Seakan-akan hidupnya lapang terus, lempeng terus, enak terus. Ada nggak kira-kira? Siapakah mereka itu? Ya, presiden, jabat, ada lagi siapa? Ambulan, pemadam kebakaran, betul atau betul? Nah, kira-kira kita pengen nggak hidup kita seperti itu? Bukan hanya sekedar di jalan, tapi terkait dengan kehidupan kita, hajat-hajat kita, rezeki kita. Bukan kalau di dunia tadi kan disebutnya apa? Dikawal polisi. Ini dikawal malaikat-malaikatnya Allah. Pengen nggak kira-kira? Ternyata ini rahasianya. Apa rahasianya? Ini tadi hadis Sahih Bukhari Muslim ini tadi. Kalaulah ada ambulan, kenapa dia kok dikawal? Karena hajatnya itu bukan hanya untuk sekedar hajatnya si sopir ambulan saja, tapi untuk hajatnya siapa? Orang banyak. Ambulan, kenapa kok dibolehkan bahkan dikawal? Karena hajatnya bukan untuk dirinya saja, tapi hajatnya untuk orang banyak. Kalaulah pejabat, itu pejabatnya siapa? Pasti masyarakat banyak. Pertanyaan saya selama ini, kalau kita pengen bahagia, kita juga pengen nggak orang lain bahagia? Yakin? Jangan-jangan masih ingat dulu fenomena kita di sekolah. Kalau ada temennya ulang tahun, bukannya malah kita bahagiain, malah kita apakan? Malah kita bahagia ketika orang lain. Nah, maka seringkali kan fenomena kita di televisi, senengnya apa? Nonton komedi itu kalau ada apa? Ada yang jatuh, ada yang kena ini, malah kitanya ketawa ngakak. Ada orang yang justru tidak bahagia. Ini harus kita balik kalau kita pengen dilapangkan rezeki kita. Apa? Kita harus bahagia saat orang lain bahagia. Dengan apa? Di belakangnya kita muliakan mereka, kita bahagiakan mereka lewat lisan-lisan kita, lewat doa-doa kita dengan tulus sungguh-sungguh. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan kita. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya, inilah wasilah untuk memperbaiki terumbu karang kita, untuk memperbaiki saluran rezeki kita. Kapanpun, dimanapun, ciri-cirinya adalah orang yang mengamalkan ini adalah apa? Senantiasa fokusnya adalah kalau dikasih kebaikan, dia akan berjuang bagaimana bisa membalas kebaikan lagi. Dan ya, Masya Allah, kalau dia itu mau mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, selalu berhati-hati, memikirkan apa? Kira-kira orang lain nanti ridho nggak ya dengan perbuatannya? Maka nggak asal-asalan. Ya, kemudian apa? Senantiasa bisa bahagia saat orang lain bahagia. Kalau kita bahagia sendiri itu biasa, tapi kalau kehadiran kita bisa membahagiakan orang lain, baru itulah amalan-amalan para hamba-hamba solih yang luar biasa. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan kita bisa nanti belajar kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita kembalikan sepenuhnya pada Pak Fahri, ya, tafadhal masykuran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat magnet rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.